Ibu di suara Assalamualaikum non. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian menyalakan kamera satu persatu, kemudian menuliskan nama dan nomor absen di chat. Kalau sudah menulis nama dan nomor absen, bisa di close lagi kameranya. Sudah semua ya? Ya, kita mulai pertemuan pada hari ini. Silakan perhatikan untuk layarnya. Ini kita akan membahas tentang program ini ya, sekaligus membahas tugas yang kemarin. Ya, kemarin kita ada tugas untuk menentukan pertidaksamaan linear berdasarkan gambar. Ini sudah kalian kerjakan pada saat kelas 10. Ya, ini ada sebuah gambar pertidaksamaan linear. Rumus yang Bapak gunakan ini untuk menentukan pertidaksamaan. Kalau sudah fase bisa tinggal melihat gambar saja bisa. Jadi yang Y tinggal diberi X, kalau yang X diganti dengan huruf Y. Sehingga kalau melihat gambar ini jadi 2X plus 5Y. Ini tinggal dikalikan saja nanti, 2 dengan 5 jadi 10. Jadi gambar karena dia mengarah ke atas untuk himpunan penyelesaiannya, berarti jadinya 2X plus 5Y lebih besar sama dengan 10. Nah, tapi kalau menghitung secara rumus, kita bisa menggunakan untuk mencari persamaan linear dengan rumus ini. Jadi kita anggap ini X1 Y1, yang ini sebagai X2 Y2. Kita substitusikan ke rumus, kita operasikan, kita kalikan silang. Maka di sini 2X didapat dari min 2X pindah arus kiri 10 pindah arus ke kanan. Sampai sini gak ada masalah ya? Nggak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Ya, sudah paham semua berarti ya? Tidak ada. Selanjutnya, setelah kita menentukan persamaan linearnya, kita melakukan uji titik biasanya. Jadi kalau kita tidak tahu mana yang himpunan penyelesaian, untuk di contoh ini kita bisa lakukan uji titik seperti ini. Biasanya kita ambil di titik 0,0 biar gampang menghitung. Jadi persamaan 2X plus 5Y kita substitusikan X nya 0, Y nya 0.
sehingga hasil akhirnya adalah 0 itu sama dengan 10. Karena kita membahas tentang pertidaksamaan, berarti simbolnya harus antara lebih besar sama dengan, kurang dari, dan kurang dari sama dengan. Jadi di sini ada dua buah titik yang kita hubungkan dengan garis lurus, kemudian kita arsir ke atas. Nah, inilah yang disebut dengan daerah penyelesaian. Kalau dari gambar, karena 0,0 ini berada di luar daerah penyelesaian, ada di sini. Ini kan di luar daerah penyelesaian. Berarti pernyataannya itu adalah pernyataan yang salah. Nah, kemudian ini kan bentuknya masih 0 sama dengan 10. Karena berada di luar, berarti kita harus membuat pernyataan salah. Nah, supaya pernyataan ini jadi salah dengan pertidaksamaan, maka yang bisa diambil adalah lebih besar atau lebih besar sama dengan. Nah, sekarang kita lanjut mana yang akan digunakan. Kita lihat dari garisnya. Karena garis yang menghubungkan kedua titik adalah garis lurus, bukan garis yang putus-putus, berarti yang kita gunakan yang ada lebih besar sama dengannya, sehingga simbol sama dengan ini, simbol sama dengannya kita ganti dengan lebih besar sama dengan, sehingga yang awalnya persamaan 2x plus 5y sama dengan 10 bisa diganti menjadi 2x plus 5y lebih besar sama dengan 10. Berarti jawabannya A. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak, Pak. Tidak ada. Oke, kalau sudah kita lanjut ke tugas yang kedua kemarin. Ya, di sini ada tukang kue menitipkan pada sebuah warung kopi sekurang-kurangnya 20 kue. Nah, ini bisa kalian menggunakan variabel y atau variabel x, bebas terserah kalian. Nah, berarti makna dari kalimat ini apa? Ada yang bisa menjawab? Maknanya kalimat ini apa? X lebih dari sama dengan 20. Yang mana? Sayang. Berarti tukang kue ini menitipkan berapa kue paling setiap hari? Paling sedikit atau paling banyak ini? Sedikit 20 kue. Paling sedikit. Ya 20 kue. Paling sedikit 20 kue ya. Ini ya. Paling sedikit 20 kue, sekurang-kurangnya. Oke, karena sekurang-kurangnya 20, berarti simbolnya menjadi lebih besar sama dengan, karena pasti ada 20 kue atau lebih. Kurangnya. Oke, sip. Nah, kita lanjut kalimat kedua. Nah, di sini ada hingga 5 miliar. Artinya maksimal apa minimal ini? Maksimal. 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 Maksimal, Pak, maksimal. Karena maksimal berarti Maksimal. jadi simbolnya ya betul, kurang dari sama dengan. Oke. 5 miliar. Yang ketiga di sini tidak kurang dari 10. Paling sedikit Paling Paling sedikit. sedikit. 10. Oke, berarti gini ya, lebih besar sama dengan 10. Oke, di sini yang keempat boleh membawa, tidak boleh membawa lebih dari 20. Maksimal 20. Paling banyak. Paling banyak. Maksimal paling banyak. Oke, betul. Berarti jadinya kurang dari sama dengan. Dengan Oke. Terakhir. Nah, antara 25.000 dan 50.000. Pertanyaannya paling sekarang. sedikit 25. Paling Paling besar 50. Jadi di antara 25.000 dan paling besar 50. 55.000. Paling kecil 25.000, paling besar 50.000. 50.000. Oke.
Pertanyaannya adalah 25.000 ini sama 50.000, apakah termasuk ke dalam upah atau tidak? Tidak. 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 Kalau tidak termasuk berarti bukan paling kecil 25.000 kan? Berarti paling besarnya bukan 50.000. Nah, simbolnya pakai simbol apa berarti? Lebih kecil dari. Lebih kecil. Kurang dari ya berarti ya. Oke. 25.000 kurang dari. Ya, seperti ini ya. Jadi kalau antara 25.000 dan 50, kalau pakai dan berarti simbolnya ini. Kalau kita ganti menjadi sampai, ya kalau kita ganti menjadi sampai, nanti jadinya begini ya. 25.000. Ini susah. Kalau yang menjawab kayak gini berarti dianggapnya 25.000 dan 50.000 ini termasuk ke dalam upah, karena X-nya ini antara 25 dan 50.000, ada sama dengannya seperti ini ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kadang. Ada. Atau terlalu cepat? Tidak, Pak. Ya. Tidak, Pak. Oke, kita lanjut ke contoh soal program linear. Terbaca? Terbaca. Iya, Pak. Terbaca. Terbaca, Pak. Oke, ini ada kunci jawabannya. Jawabannya itu A. Ya, ini sudah Bapak kasih tanda. Biasanya contoh soal program linear itu bentuknya seperti ini. Kalau di buku paket ada banyak ini. Ya, bentuknya soal Oh, iya, cerita. Pak. Ya, ada di halaman 56 dan 55. Seperti ini. Yang Yang diubah bisa jadi dibuka. Nah, kalian Bapak kasih soal yang paling mudah, yang nomor 7. Jadi sudah tidak perlu menerjemahkan lagi, hanya sudah diberikan bentuk semacam ini, sudah bentuk jadinya ini. Nah, sudah bentuk jadi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, setelah kita tahu model matematikanya, yang perlu dilakukan apa? Biar tahu jawabannya itu 16. Substitusi. Substitusi bukan, belum tepat. Yang lain? Eliminasi. Eliminasi belum tepat juga. Kalau eliminasi berarti semuanya itu dieliminasi ini. Campuran. I don't know. Ya, kemarin kan Bapak minta ada catatan kan langkah-langkah prosedur program linear kalau nggak salah. Titik lidi. Ya, kalau kayak gini kan, kalau soal semacam ini biasanya kalian menentukan modelnya dulu. Iya. Kalau sudah model, yang dikerjakan apa? Mencari koordinat kan, mencari x, y kan, ya, mencari koordinat x, y nya dari masing-masing pertidaksamaan. Berarti ini ada berapa pertidaksamaan ini? Ada 1, 4. 2, oke, ada 4 ya. 3, 4. Ada satu lagi tambahan ini 5. Iya. Ya. Jadi kalian mencari koordinatnya dulu dari setiap pertidaksamaan ini, dirubah dulu ke bentuk persamaan. Berarti biasanya kan kalian pasti mencari x dan y. Kalau x-nya 0, Oh y-nya iya iya. berapa, ya kan? Coba. Kalau y-nya 0, x-nya berapa? Ada tanya ini. Oke, seperti ini ya. Maka nanti dapat jadinya 0, tanda tanya sama, berikutnya adalah tanda tanya, 0.
Kalau sudah menentukan gambarnya, titik koordinat kan tinggal digaris saja Ya. seperti ini ya. Nah, tinggal digaris tiap garis titiknya, lalu ditentukan daerah penyelesaiannya yang mana, seperti itu, ya kan? Ya, Nah, nanti Pak. kalau sudah ketemu daerah penyelesaian, kita lihat di daerah penyelesaian titiknya apa saja yang dipakai. Kalau kayak gini kan, berarti yang digunakan, nah ini titiknya berarti di 0,2 sama 5,0 kan? Ya. Nah, tadi di soal nomor 7, nah ada yang bentuknya seperti ini, F dalam kurung X, Y sama dengan 9X tambah 2Y. Nah, ini yang disebut dengan fungsi tujuan. Jadi nanti semua titik ini kan 0,2, 5,0. Nah, setiap koordinat ini kamu substitusikan ke sini. Jadi kalau yang koordinatnya di 0,2 berarti jadinya 9 kali 0 ditambah 2 kali 2 kali 2. Berarti 0 tambah 2 kali 2 4. Berarti nilainya 4. Ya, berarti untuk yang ini nilainya 4. Oke, kalau yang 5,0 berarti 9 kali 5 tambah 2 kali 0 berarti 45. Oke, yang 5,0 ini nilainya 45. Lima. Berarti kalau di soal pertanyaan nilai minimum, misalkan pakai yang ini, berarti nilai minimumnya yang 4. Ini jawabannya seperti itu ya. Oke, Iya, Pak. sekarang kita kembali lagi ke Soal. soal yang tadi. Kita coba gambar sekarang. Nah, di sini sekarang kita coba menggambar. Kita mulai dengan gambar dari yang pertama dulu. Kalau ada yang selesai juga gak apa-apa. Oke, berarti ini 13X ditambah 17Y kurang dari sama dengan 221. Biar cepat menggambarnya. Oke, ya, di sini. Ini soal nomor 7. Tadi fungsi tujuannya 9X tambah 2Y. 9X tambah 2Y. Rupiahnya hapus. Oke. Nah, persamaan yang pertama 13X tambah 17Y kurang dari sama dengan 221. Seperti ini ya. Berarti koordinatnya 0,13 sama 17,0. Gambarnya begini. Ya. Kemudian yang kedua, X plus Y lebih besar 8. sama dengan 8. Berarti X tambah Y lebih besar sama dengan 8. Oke, sudah jadi gambarnya ini. Nah, yang ketiga, Y min 3X lebih besar dari 0. Berarti kita masukkan X nya min 3, Y nya 1. Satu. Y nya Satu. 1. Ininya 0. Nah, dapatnya 0,0 semua. Gambarnya agak muncul. Iya, Pak. Ya. Ini munculnya 0,0 semua karena Bapak membaginya menggunakan 0 semua. Kalau X-nya 0, kalau Y-nya 0. Oke. Nah, yang keempat dulu kita masukkan di sini X min 2Y. X min 2Y. Min Di sini dua. benar. Jadi X berarti 1 min 2. Ininya 0. Tapi simbolnya kurang dari. Oke.
kurang kemudian dari X lebih besar dari 0 ini ya, yang Y nya gak dipakai. Nah sekarang yang ada masalah adalah dua pertidaksamaan. Nah supaya bisa ketemu hasilnya ini bagaimana caranya ini? Ada yang punya ide supaya bisa dapat koordinat? Kan kalau kita menghitung pakai misalkan X nya 0, berarti jadinya 0 dibagi 1, nggak ketemu, hasilnya jadi 0. Kalau Y nya pakai 0 juga, berarti nanti 0 dibagi min 3, hasilnya 0 juga. Nah kira-kira bagaimana ini? Bagaimana? Ada yang punya ide untuk menemukannya? diuji. Uji titiknya pakai apa? Pakai bagaimana? Oke, sambil lalu kalian mikir, Bapak kasih gambaran untuk hasilnya dulu. Kan tadi sambil lalu mikir ya, kalian yang cari jawabannya ya. Ini kan 0 kurang dari 221, berarti benar ya. Yang ini pernyataannya salah. Oke, yang ini benar, berarti dari garis kuning 013, ini hijaunya 17,0, kemudian di sini biru 08, merahnya di 80. Oke, ini 0 kurang dari 221. Kelas 10 kalian mengarsirnya yang salah apa yang benar? Tergantung itunya. Benar. Yang benar, Ya, Pak. kalau kelas 10 kalau nggak salah paling gurunya mungkin pakai daerah himpunan bersih ya. Jadi Iya, Pak. kalau Iya. himpunan bersih, Ya. kalau berhimpunan bersih itu kalau pernyataannya benar yang diarsir yang salah, ya kan? Oke, berarti kan kalau 0 kurang dari 221 yang benar kan daerah sini ya, ke bawah 0 ini Iya. ya, yang ke atas salah. Oke, kita coba pakai daerah bersih juga. Nanti kita gambar ini juga salah. Ini berarti gambar ini lah. Ini. Kemudian yang 0 lebih besar dari 8, berarti pernyataannya salah. Karena salah berarti yang diarsir yang di sini. Berarti areanya sekitar ini ya. Kita bisa begini. Kemudian yang paling gampang ini nih, ada X lebih besar dari 0. X lebih besar dari 0, berarti kita gambarnya di sini. Ini X lebih besar dari 0. Artinya tinggal yang di tengah doang sekarang.
di HP-nya tinggal di sekitar sini berarti. Oke, sekarang tinggal kita menentukan lagi kira-kira ada di mana titiknya. Kalau di geser ke bawah. Ini tadi. Oke. Nah, yang ini tadi jadinya gimana? Nah, gambarnya yang ini gimana nih? Yang min 3x plus 1y lebih besar sama dengan 0. Kalau x nya pakai 0 dapatnya 0. Biar enak ganti gimana ini? Pakai berapa? Pakai 1. Pakai pakai 1. Berarti kalau x nya 1 begini. Oke. Kita isi tinggalkan dulu dah gambarnya ini. Berarti kita tahu ya daerahnya sekarang itu cuma tinggal yang di tengah saja. Oke, kita gambar dulu. Selanjutnya kita gunakan rumus yang sama juga. Berarti y-nya pakai berapa? Y-nya pakai berapa ini? Pakai berapa? Pakai 1, Pak. Pakai 1. Y-nya juga pakai 1 berarti ya. Oke. Kita coba y-nya 1. Berarti ini kita bagi rumusnya. Jika hasilnya sama dengan 0, maka berarti y-nya dikalikan 1 Min 2. y dikalikan 1 dibagi dengan nilainya x. Ini berarti pakai ini ya 0, berarti gambarnya seperti ini. Iya. Nah, supaya gampang sebenarnya biar kita supaya tidak dapat desimal, ini kan x-nya gak masalah kan, di sini jadinya tetap min 3. Iya, Pak. Oke, maaf ya, Bapak ganti dulu. Yang ini sudah benar caranya. Nanti ini karena dia bentuknya pecahan kan jadinya sepertiga. Nanti gambarnya tinggal disesuaikan aja. Oke, kita Bapak pengen coba ini menggantinya menjadi min 1 saja. Kalau x nya min 1, Kalau pakai min 1. kenapa? Kalau pakai min 1, Pak, kayaknya lebih mudah. Enggak, biar kalau di Excel, kalau di gambar manual enak sebenarnya. Cuma Bapak pengen pakainya min 1 biar nanti biar hasilnya ketika digambar lebih bagus nanti di sininya di Excelnya. Kemudian kita y-nya supaya nilainya gampang dihitung jadi bilangan yang cukup bulat, mungkin bisa kita ganti dengan min 3.
Ini dapatnya 1. Seperti ini. Ya, jadinya min 1,3 sama 1 min 3. Oke. Kemudian ini gambarnya jadi rumus saya ganti dulu. Jadi kalau oke, kalau min 1 dan jadinya 3, min terus jadi min 3 bagi 1, min 3 bagi 1, 3. Oh iya, ada yang lupa. Berarti yang di sini harus dikalikan lagi dengan min 1 hasilnya. Rumusnya yang kurang. Nah, kita kalikan dengan min 1 karena ada pindah ruas. Sama dengan yang ini, rumusnya kurang berarti. Karena masih pindah ruas kan nanti itu jadinya. Bisa dikali dengan min 1. Oke. Nah, sekarang biar gambarnya sedikit sini sudah min 1. Oke. Min 3 dikalikan 1 tetap min 3, min 3 pindah ruas jadi 3 dibagi min 3 ini harusnya tetap 1 ini gak usah, kita hitung manual aja lah. Ini jadinya 1 ya. Kalau y-nya min 3 kalikan 1 min 3 pindah ruas jadi 3 dibagi min 3 jadi min 1 sudah. Kemudian kalau x nya kita pakai min 1 jadinya 3, pindah ruas jadi min 3 bagi 1 jadi min 3. Oke, karena ini sama kita buat ini lebih tinggi nilainya jadi min 6. Oke, nah gambarnya jadi mulai kelihatan. Ini garisnya kita geser dulu ke sisinya lagi. Nah, ini kan adanya di sini. Bapak pengen supaya nembus sampai ke sini. Berarti yang min 2 ini Bapak ganti x-nya ke angka yang lebih besar, ke angka 10 saja coba. Yang ke 10 12. Nah, ini. Kalau gini kan sudah menembus garisnya, jadi lebih kelihatan. Oke, sip. Nah, seperti ini ya. Jadi gambarnya dari sini, bawah ke atas sudah sampai sini. Sekarang tinggal kita menentukan kalau ini lebih besar dari 0, misalkan kita uji titiknya kita ambil di titik bisa di sebelah kanan garis atau di sebelah kirinya, terserah kalian aja. 2,1. Pakai berapa? 1,0,1. Ya, mau pakai apa? Yang gampang aja, kira-kira 1,0 apa 0,1? 1,1 nih ada di sekitar sini nanti, kurang kelihatan gambarnya. Coba cari yang mudah dilihat dari sini. Udah pakai 2 aja. Kayak 2,0 atau 0,2 ya? 0,0. Ya, kalau kita pakai 2,0, oke 2,0 di sini ya. Iya. Ini kok pindah-pindah. Ini remnya itu gambar nanti jadi. Nanti aja kita lanjut. Nah, kalau 2,0 di sini berarti x-nya 2. Ya. Berarti 2 dikali 3 min 3 berarti ditambah 1. Jadinya min 5. Min 5 lebih besar dari 0. Berarti apa? Salah ya. Berarti kalau salah kalau salah itu berarti arcirannya di sini. Ya. Iya. Kalau salah arcirannya di sini. Berarti yang terisa tinggal di sini aja ya tadi ya daerahnya ya. Kan yang atas sudah ditutup tadi, kiri sudah ditutup, bawah juga sudah ditutup. Berarti sekitar sini aja ya. Oke, Iya. tunggu satu lagi sekarang. Coba kita copy aja rumus ini.
Hmm. Tapi ini angkanya kita ganti dulu. X-nya berapapun C. Sekarang ada 1x tambah min 2y kurang dari sama dengan. Nah, kalau kita pakai x-nya pakai negatif aja lagi, pakai min 1. Tapi kalau x-nya pakai min 1 jadinya kan setengah. Supaya tidak jadi bilangan negatif, bilangan pecahan kita ganti jadi min 2 saja. Oke, berarti hasilnya dapat min 1. Selesai. Nah, kemudian y-nya y-nya ini kita rubah, di sini ada 2. Berapapun gak ada masalah berarti. Nah, untuk ini misal kita pakai 10 gak ada masalah lah. Oke, jadi sudah gini ya. Sudah bagus gambarnya. Gitu. Kita geser lagi biar pas. Merah sini, ini biru, sini yang ini hijau. Oke, kecilkan lagi. Oke, berarti garisnya yang ini ya 20,10 ini ya, sama min 2, min 1. Nah, sekarang tinggal uji titik lagi. Kita pakai titiknya 10,0 aja ya, kan ada banyak garis ya. Kalau 10,0 berarti ini 10 ditambah 0, berarti jadinya 10 itu kurang dari sama dengan 0. Benar atau salah? Salah. Berarti kalau kita gambar yang di sini tadi ditutup, putar lagi, tadi juga ditutup yang sini. Yang ini juga ditutup. Kemudian tadi kita juga menutup yang sebagian sini ya. Bagian atas juga. Ya, ke atas ya. Ya. Kemudian bagian sini ya, tadi kan bawah yang salah ya. Ditambah lagi dengan yang x lebih besar sama dengan 0 ya. Di sini ini ya, berarti daerah himpunan penyelesaiannya hanya di area yang sini saja ya. Oke, kalau begitu kita hapus biar kelihatan. Di HP-nya kita geser. Nah, ini adalah di HP. Daerah himpunan penyelesaiannya di sini. Kecilkan. Oke, biar lebih fokus. Nah, di HP-nya ada di sini. Berarti kita punya titik 0,13 ya, 0,13, 0,8, 4,12. tunggu dulu, bukan 4,12 itu. Bukan. Oh, bukan titiknya ini. sini. Iya, bukan Iya. itu. Iya. Ini 0,8. Oke. Nah, yang ini kita buat x, y aja dulu. Kan ini perpotongan kan? Ya. Ya. Ya, ini perpotongan nih. Nah, 412 yang ini, titik yang ini ya. Ya, Pak. Kita buat lagi, ada di sini lagi. Ini kita ganti warna ini. Murah. Yang ini kita simbolkan saja A, B. Titik D ini kita anggap titik A, B karena sama aja. A itu X biasanya, B itu Y.
nanti di matematika minat ya. Oke, berarti cara mencarinya ini bagaimana terus? Cari X, Y sama A, B. Terus Ya, gimana caranya? itu dilihat dari koordinatnya. Dilihat dari koordinatnya. Terus diapakan? Tapi kurang. Lihat ini, lihat ke bawah sini gitu. Iya. Ya, itu kalau misalkan gambarnya Bapak kasih detail. Kalau misalkan kayak gini, kira-kira gimana caranya supaya dapat titik C sama titik D? Kalau ada enak tinggal lihat gambar sebenarnya. Misalkan kayak gini, karena dia skalanya pakai 0 sampai 5, kelipatan 5 jadi gak kelihatan. Ke atasnya kelipatan 2, jadi gak kelihatan juga. Kira-kira dia punya ide supaya dapat titik C sama D? Nggak ada. Gimana kan? Sambil lalu kalian mikir, Bapak masukkan dulu titik A sama titik B, 013 sama 08. 013 sama 08. Oke, sudah. Nah, jadi gini, udah dapat jawabannya untuk dapat C sama D? Belum. Belum. Tadi ada yang bilang eliminasi sama substitusi, bisa dipakai nggak kira-kira? Gimana? Eliminasi bisa dipakai. Mensubstitusikan gitu. Ya, jadi nanti kita bisa pakai substitusi dan eliminasi. Substitusi sama eliminasi dari yang mana? Dari kita lihat perpotongannya dulu. Ya, 4, 12 kan yang ini. Berarti ini ya, min 3x plus 1 plus y dari besar sama dengan 0. Ini berpotongan dengan mana? Yang 013. 013 itu punyanya ini. 13 kurang dari sekian. Berarti yang ini Eliminasi. ya kita lakukan substitusi dan eliminasi. Ini ya, ini pakai ya. Kalau itu kita ganti sama dengan titik, ini titik yang C. Kemudian kalau titik D, pakai apa aja berarti? Sama 4,12 sama 412 yang ini sama yang mana? 4,12 sama 0,8. 1 Yang ini ya. X plus Y lebih dari 8 ya. Sip. Nah, berarti ini yang D. Nah, ini. besar. Iya, karena tabel di atasnya gede. Taruh sini aja lah. Yes. Nah, ini tinggal dieliminasi saja. Biar gampang, kita hapus Y dulu ya. 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 Oke, berarti di sini jadinya sama dengan ini kali 17. Ya. Benar. Yang ini juga dikali 17. Berarti Bapak hapus dulu deh, biar hemat. Oke, ini dikali 17 tetap 0 ya. Berarti yang ini sama dengan atas kurangi bawah. Ini 0, ini Ini berarti ini karena y-nya itu 0, berarti di sini tinggal nilai x, ya kan? ya. Ya. Oke. Berarti sama dengan 221 kita bagi dengan 64. Berapa dapat 3? Nah, kita ambil 2 angka aja ya. 2 angka belakang koma. Oke, berarti berikutnya kita substitusikan.
Kita substitusikan yang paling mudah, kita ambil ini aja. Yang kedua. Ini 45. Berarti di sini jadinya sorry. Ini kan substitusinya sama dengan 3,45. Ini ya. Berarti ini sama dengan ini kalikan ini ditambah Iya. ditambah 1Y sama dengan 0. Berarti nilainya Y sama dengan 10,4. 10,4. 10,4. Hilang. Oke, berarti kita punya titiknya adalah 3,45 sama 10,4. 10,4. Oke. Berapa tadi? Ya betul ya. 3,45 sama 10,4. Oke. Sekarang kita cari yang D. Langsung Kalau D, ya saya langsung bawa kopi sih. Kalau yang D ini berarti sama dengan atas kurangi bawah. 4. 4 dikurang ini 0, ini jadi 8. Ini X. Ya, berarti Y-nya sama dengan X-nya Pak. sama dengan aja ini. Ya, Pak. Kenapa? X-nya sama Y-nya sama dengan dengan X sama dengan 2. 2, jangan 4 ya. 2. Kalau X-nya Y-nya 2, berarti X-nya ambil yang atas aja. Bilang ini ya, biar mudah. Berarti kalau ininya 2, jadinya Pak, itu bukannya X-nya sama dengan Pak, 2. yang 2 Pak, bukan oh Y-nya. X yang 2 ya. Oke, sip. Berarti di sini tetap Y, kita ganti ininya jadi 2. Oke, Pak. tetap. Berarti Y-nya sama dengan 5. sama dengan 6, Pak. 5. X-nya 2. 2 kali kali 1 Oh iya, 6. 8 ya, kurangin berarti 2, benar 6, jadi betul ya, jadinya 6 ya. Berarti X-nya 2, Y-nya 6, berarti 2,6. Oke, 2,6. 2,6. Oke, kalau sudah punya kita masukkan ke tabel yang di sini biar kita gampang hitungnya. Ini ditambah saja dulu. 08 sudah, berarti yang belum 3,45 sama 10,4, kemudian 26 ya. 2,6. Iya. 2,6. Oke. Digeser dulu sebentar. Tiga-nya kita hapus karena number. Oke. Nah, berarti ketemu bahwa maksimalnya adalah ini desimal ini. Ini juga desimal. Oke. Ini kita rubah desimal saja ya, 2. Ganti ke number. Oke. Berarti maksimumnya adalah 52 atau 51,85. Minimumnya adalah 16. 16. Berarti di soal tadi yang ditanya adalah nilai minimum. Berarti jawabannya ini ya. A, 16 ya. Oke. Nah, itu untuk program linear. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Tidak. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Bapak, misalnya kalau soalnya kayak gitu katanya Bapak itu paling mudah, ngitungnya serimut itu tuh gimana Pak? Ya. Kalau gampangnya sih ya enggak sih. Soalnya Bapak bilang paling gampang karena kalian tidak perlu merubah kalimat di sini. Jadi kan sudah ada semua,
tinggal masukkan aja. Kalau soal-soal biasa kan masih kayak gini ya, misal bapak ambil yang mana ya, Ruang mobil. ini soalnya sangat mudah yang ini. Bapak tulis dulu ini. Kalau soal seperti gini, kalian masih menerjemahkan dulu ke bentuk model matematikanya. Tapi lebih mudah karena biasanya soal rata-rata, ya soal rata-rata itu pasti bisa pakai dengan eliminasi dan substitusi. Itu pasti sangat berlaku soal rumus itu. Kita situ. Nah, kalau di sini, kalau soalnya semacam ini, berarti kalian harus menentukan dulu, ini x-nya apa, y-nya apa. X-nya apa kira-kira ini? Y-nya juga apa? Anggrek. Berarti di sini apa ini? Kita baca pelan-pelan. Seorang pengusaha properti merencanakan 2 jenis rumah untuk menampung paling sedikit 580 orang. Kemudian tipe anggrek ini menampung 4 orang, uang sewanya 400.000. Tipe dahlia, ini ada tipe anggrek, ada tipe dahlia. Ya. 10 orang sama sewanya 500.000. Jika akan dibangun paling sedikit 100 rumah, berarti uang sewa minimum yang bisa diterima, jadi penghasilan minimumnya berapa tiap bulan. Nah, X-nya apa berarti? Anggrek. Anggrek. Oke, berarti X-nya anggrek, Y-nya dahlia ya. Oke. Jelas kan di sini kan? Jelas. Jelas. Berarti kalau ketemu sama anggrek dia ganti X. Kalau ketemu D atau dahlia berarti diganti dengan Y. Berarti kita baca lagi dari awal. Yang sejenis kita kelompokkan jadi satu. Ini ada orang, dan juga orang. 4 orang miliknya anggrek. Berarti jadinya 4x. Kita tambahkan dengan 10 orang ini miliknya apa? Dahlia. Berarti jadinya 10y. Kemudian kita baca lagi. 2 jenis rumah untuk menampung paling sedikit 580 orang. Paling sedikit 580 dari 2 tipe itu. Simbolnya apa berarti? Paling sedikit kurang dari sama dengan kurang dari sama dengan Lebih besar dari. Lebih besar dari. Paling sedikit berarti artinya adalah minimal kan? oh iya Iya, minimal ya. Nah, itu dia. Nih, ini pertidaksamaan pertama dapat 1. Oke, yang kedua. Kita cari pertidaksamaannya yang kedua. Jenis apa lagi nih yang bisa diambil? Ada ini 100 rumah. Jika akan dibangun paling sedikit 100 rumah, berarti tipe anggrek ditambah tipe dahlia paling sedikit 100 rumah. kurang dari Simbolnya apa? Paling sedikit. Paling lebih besar. lebih besar Besar dari. Ya, lebih besar sama dengan. Berarti ini persamaan yang kedua. Apalagi yang belum ditulis? Uang sewa ya. harganya. Oke, uang sewa berarti yang ketiga adalah anggrek ini yang 400.000. Oke. Di 400.000 nilainya anggrek ditambah dengan 500.000 miliknya tipe dahlia. Model seperti ini sih biasanya nggak bisa pakai eliminasi substitusi sih, tapi nanti kita coba aja bisa apa enggak. Nah, selesai begini. Nah,
nanti ada tambahan lagi. Sini harus ada batasan ini juga. X itu harus lebih besar sama dengan 0. Karena gak mungkin rumahnya itu yang nempati negatif. Ya kan? Maupun anggrek atau dahlia itu gak mungkin nilainya negatif. Jadi harus ada syarat lebih besar sama dengan 0. Paling sedikit pasti tidak dihuni atau 0. Gak mungkin inden ya. Reservasi pun gak dianggap juga penghasilan, jadi gak mungkin negatif. Nah, kalau umumnya cara cepatnya program linear, kita tinggal pakai ini, eliminasi dan substitusi. Berarti ini kalau kita sederhanakan jadinya 2x tambah 5Y 5y sama dengan 290. 290. Oke, langsung kita kalikan 2. 2x plus 2y Berarti 2x plus 2y 200. ini sama dengan 200. Dengan 200. Oke, berarti ini jadinya 3y 3y ya, sama 90. dengan Y 90. 90. 30. nah, berarti nilainya y adalah sini aja deh, 70. y sama dengan 30. 30. Kalau y-nya 30 berarti sini 2x sama dengan 200 dikurangi 60 ya. Ya, dengan 60. Betul ya? Terus 40. Ya. Y-nya masuk sini. Ya, jadi 2 kali 30 60, pindah terus min 60 ya. Berarti x-nya sama dengan 140 dibagi 2. 20. Berarti 2. 70. 70. 10. X-nya 70. Nah, berarti kita punya X 70, Y 30. Berarti masukkan ke sini. Ini ganti 70. Y-nya diganti 30. 30. Sekitar 28 ya. 28, nolnya ada 6. Ditambah 15. 15. Ini juga ada 6. Nah, Berarti jadinya berapa ini? 53 sih. 4 ya? 43 ya? 43. Ketemu sih. 43 Berarti ribu. 43 dikali 10 pangkat 6. Sudah ketemu jawabannya. Iya, Kak. Nah, kalau soal cerita itu susahnya cuman ininya saja, metode model matematikanya saja yang susah. Tapi mayoritas kebanyakan bisa dihitung pakai cara eliminasi substitusi gini, jadi lebih singkat. Oke, itu sudah ada contoh soal. Kira-kira sudah paham nggak? Gampang ya? Lumayan Pak. Lumayan ya. Soalnya program linear cuman ini aja kok. Mau UN, mau SBM dan jenisnya ya gini semua model soalnya. Kalau program linear paling bedanya nanti begini. Untuk dapat keuntung ini kan mendapatkan penghasilan minimum kan ya. Nah ini paling nanti kalau bapak ulangan bapak tanya adalah maksimumnya berapa. Ini 43. Kalau kalian hitungnya langsung eliminasi dan substitusi, berarti jawabannya salah. Berarti kalau kayak gini, kalian harus mencari dulu, kayak tadi. Tetap. Jadi tetap mencari daerah yang punya penyelesaian dulu.
baru nanti tentukan setiap titik itu nilainya berapa. Nah kalau kayak gini kan ketemu nanti maksimumnya berapa kayak gitu. Itu Baik Pak. tipe ulangannya Bapak. Kalau di sini soalnya minimum, kadang Bapak tanya nilai maksimumnya, jadi gak langsung pakai rumus ini, harus menggambar dan mencari dulu. Kadang juga Bapak nanyanya gini, tentukan jumlah rumah tipe anggrek untuk mendapatkan uang sewa minimum. Untuk uang sewa minimum ini berapa jumlah untuk tipe anggreknya. Jadi yang ditanya bukan angkanya, yang ditanyakan apanya? Nilai X-nya. Nilai X-nya. Berarti jawabannya yang 70 kayak gitu. Jadi gak selamanya Bapak nanya keuntungan maksimum atau minimum saja, tapi bisa ditanyakan juga untuk uang dari keuntungan sewa minimum itu dengan nilai X-nya itu berapa, seperti itu. Atau misalkan ditanya dengan tipe dahlia dengan jumlah berapa, seperti itu modelnya lah, kira-kira seperti itu. Nanti kalimatnya Bapak perbagus saja lagi ya. Jadi bisa yang ditanyakan jumlahnya, bisa juga hasil seperti ini. Itu model-model ulangan yang Bapak gunakan kalau program linear. Mungkin sambil lalu ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Ada. Nggak ada ya, nanti sisanya tinggal latihan soal saja ya. Ini nanti minggu depan insya Allah kita coba latihan soal sebelum ulangan, atau langsung ulangan aja. Oh jangan. Oh tidak Pak, Bapak tidak. latihan soal. Tidak Pak, tidak ulangan ya Allah. Latihan soal dulu, Bapak. Tugas dulu kan sudah tugasnya, jangan banyak-banyak langsung ulangan gitu. Enggak Pak, jangan Ini Pak. saya Pak langsung remet. Jasa. Selamat. Oke ya, udah. Insya Allah minggu depan Bapak siapkan dulu soal-soal latihannya ya sebelum kita ulangan. Siap Bapak. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan ini, pada pertemuan pada hari ini. Oke, sebelum kalian leave dari kelas ini, silakan absen kembali ya. Absen lagi di sini. Absen di sini. Nah, tulis nama plus nomor absennya. Kalau sudah nanti bisa leave dari grup dari kelas ini kalau sudah mengisi ya. Sekian dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.